Nah itu sejak gua ikut Miko. Lo harus tahu toh, hidup itu gak harus menjadi seorang pemimpin. Selama kita nyaman walau bukan seorang pemimpin. Bukankah itu menyenangkan? Memang menyenangkan, tapi akan jauh lebih menyenangkan jika menjadi seorang pemimpin. Toh, cukup toh. Gua udah bahagia lo mau berubah dan gak akan lagi jadi mafia. Gua, Miko, Chris, Reno, dengan Ken, termasuk lo udah bagian dari kita. Itu bukan Thomas yang sebenarnya. Thomas yang sebenarnya. Miko dan Vincent dan teman-temannya berangkat setelah mendengar kabar kalau Thomas telah bergabung dengan mafia Barat, dan Miko dan Vincent bergegas menuju markas geng mafia Barat. Thomas bertanya sama Miko, "Kenapa kamu Sena?" "Miko, biar kalau kamu ikut Sena, Sena bisa berlatih bersama kamu." Tapi kata Miko, "Sena akan gua biarkan sendirian, biar dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirian. Biar kekuatan Sena bisa kuat sama seperti kekuatan gua." Nah, kata Mick, dan juga gua nggak bisa kemana-mana juga. Sedangkan sekarang di sini ada Kara dan juga Bapak. Jadi mereka yang harus gua jaga di sini. Nah, Vincent ngomong sama Sena kayak gini, "Sena, gue yakin kamu akan bisa melewati tantangan ini. Senang. Dengan begitu, kamu akan bisa memperkuat kekuatan kamu sama seperti kakakmu." "Miko, Kak Sena." "Iya, terima kasih." "Nah," kata Miko, "gue berangkat dulu sama Sena. Gue mau antar Sena ke stasiun." "Oke, baik," kata teman-teman Miko. Nah, Vincent dan Thomas sedang berjalan santai di pinggiran kota Mandala. Sambil ngobrol, kata Vincent Thomas, "Kamu malam ini mau tidur di mana?" Kata Vincent, jawab Thomas, "Gua tidur di rumah lu dulu, Miko. Sampai gua punya uang, nanti bisa beli rumah sendiri." "Oke," kata Vincent. Nah, di perjalanan, Thomas dan Vincent terkejut. Di depan mereka sudah ada anggota mafia Barat. Nah, mereka menahan Vincent dan Thomas. Kata Thomas, "Vincent, kenapa mereka?" Nah, anggota pasukan mafia Barat langsung ngomong kayak gini, "Thomas, Vincent." Nah, Thomas langsung bertanya sama mereka, "Mau apa kalian kesini?" kata Thomas. Nah, mereka menjawab, kata mereka, "Kami masih menghormati kalian, Thomas, Vincent, karena kalian masih dalam bagian ketua mafia Barat. Nah, jadi kedatangan kami ke sini sangat berharap jika kalian mau bergabung lagi dan menjadi ketua kami lagi." Nah, Thomas dan Vincent kayaknya bingung maksud mereka apa, kata Vincent. Nah, kayaknya Thomas tertarik dengan ajakan mereka ikut lagi sama mereka. Judul Pengkhianat. Cerita, Miko dan teman-temannya mendatangi markas mafia Barat. Angin malam berembus dingin menyusup celah beton bekas gedung tua itu. Di tengah ruangan yang suram itu, berdiri tegak Miko berdiri tegak. Matanya menatap tajam ke arah kelompok pria berjaket abu-abu yang mengepung mereka. Di sebelahnya, Miko meremas ganggang kapak hitam yang terselip di pinggang. Napasnya tenang meski jantungnya berpacu cepat. Di belakang mereka, Thomas dan Vincent serta beberapa orang kepercayaan siap bertindak jika situasi memburuk. Kalian berani sekali datang
ke sini. Suara berat pria yang berdiri di atas meja besi itu memecah keheningan. Itu adalah pemimpin kelompok mafia barat yang selama ini merebut wilayah dan mengganggu bisnis mereka. Siapa yang mengizinkan kalian melangkahkan kaki ke tanah kami? Miko melangkah maju sedikit, menatap lurus ke mata pria itu. Kami tidak datang untuk berperang, kami datang untuk mengambil apa yang kalian rampas dari saudara kami dan memberi tahu kalian satu hal. Wilayah ini punya pemilik sah. Pria di atas meja itu yang dipanggil Thomas tertawa sinis. Ia menunjuk ke arah Miko. Thomas bertanya sama Miko, apa kau yang kau andalkan? Seorang gadis kecil dengan kapak tua. Semua anak buah Thomas tertawa mengejek, tapi Miko tidak bergeming. Ia melangkah maju, suara tegas dan jernih. Meski bergema di ruangan kosong itu, kapak ini bukan sekadar besi. Ia adalah sumpah pelindung keluarga. Dan kalian baru saja menyinggung orang yang salah. Seketika suasana berubah dingin. Tawa lenyap digantikan keheningan yang menegangkan. Salah satu anak buah Thomas mencoba mendekat dengan senjata tersembunyi, tapi Vincent lebih cepat. Satu gerakan halus membuat senjata itu jatuh berdatangan ke lantai. Kami tidak mencari masalah, tambah Thomas dengan nada tenang namun mengancam. Tapi jika kalian memaksa kehendak dengan cara kotor seperti ini, jangan salahkan kami jika kalian tidak bisa pulang dengan utuh. Thomas menatap mereka satu persatu. Dari tatapan tajam Miko, ketenangan Miko hingga keyakinan di mata Thomas dan Vincent. Ia sadar kelompok dan depannya bukan lawan yang mudah. Aku beri waktu sampai matahari terbit, ujar Thomas akhirnya menurutkan nada suaranya. Kembalikan apa yang kalian ambil dan tinggalkan wilayah ini. Jika tidak, besok pagi gudang ini bukan lagi tempat pertemuan, tapi tempat pertempuran terakhir kalian. Miko mengganggu pelan. Kami akan kembali besok pagi dengan bukti, dan saat itu pastikan kalian sudah siap menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan kalian di sini sudah berakhir. Mereka berbalik berlahan, punggung tegak tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Saat langkah kaki mereka menghilang di lorong gelap, Thomas masih berdiri di atas meja, menatap pintu keluar dengan tatapan campur rasa kaget, curiga, dan pertama kalinya sedikit gentar. Di luar gudang, angin malam masih berhembus, tapi langkah mereka semakin menatap. Misi ini baru dimulai, tapi mereka tahu selama berdiri bersama, tidak ada benteng yang tak bisa mereka tembus. Begitulah cerita Miko dan teman-temannya menghampiri markas Mafia Barat. Dan terima kasih telah menonton video Miko, dan terima kasih juga telah subscribe video Felix, dan terima kasih juga oleh pihak YouTube. Bye bye pihak YouTube.